Kalau orangnya nggak yakin, ya mana mereka mau beli. Oke? Yang view-nya gede ternyata konten tentang tips. Ya udah, bikin tips banyak. Set gitu. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku Saiful Umam. Kali ini aku akan share 3 kesalahan affiliate marketing. Jadi buat teman-teman yang affiliate marketing, entah itu affiliate TikTok, affiliate Shopee, affiliate Tokopedia, affiliate Lazada, atau affiliate yang lainnya, teman-teman perlu memperhatikan agar tidak melakukan 3 kesalahan yang akan aku share ini. Karena mungkin banyak sekali dari teman-teman yang ngeluh kayak, kok aku belum dapat orderan, kok belum pecah telur, kok komisinya sedikit, kok sedikit yang beli, kok aku belum bisa ini itu. Sedangkan ada banyak sekali affiliate marketing yang udah gede, dapat segini, dapat segini, dapat segini. Nah, kita kok nggak dapat kayak gitu. Mungkin ada banyak yang seperti itu. Kemungkinan kalian melakukan satu dari 3 kesalahan yang akan aku sebutkan ini. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah kurang sabar dan cepat menyerah. Banyak sekali dari teman-teman yang affiliate pemula terutama, itu mereka kurang sabar dan mudah sekali menyerah. Misalnya katakanlah kita bikin konten cuman 1, 2, 3, atau 5 langsung nyerah. Terus tahu katakanlah, oh ada yang bikin konten segini dapatnya langsung gede kayak gitu. Terus kita bikin konten sedikit langsung nyerah kayak gitu ya. Ya gimana, proses setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin bikin konten cuman 3 katakanlah udah langsung dapat gede, udah langsung dapat penghasilan. Kita mungkin bikin konten 10 tapi belum dapat. Ya jangan nyerah dulu, kita harus sabar dulu. Karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Ya mungkin memang dia berhasil pada waktu postingan ketiga katakanlah, atau konten ketiga. Ya mungkin kita pada konten misalnya kita sudah upload 10 konten, mungkin kita konten ke-12 baru berhasil, tapi kita keburu nyerah. Ya akhirnya nggak dapet. Aku saranin sabar dulu. Jangan terlalu cepat nyerah. Sabar ini bukan berarti kita nggak berprogres ya. Nah, orang banyak salah mengartikan. Nggak nyerah dan melakukan hal yang sama nggak nyerah dan berprogres itu beda. Karena banyak sekali teman-teman yang, oke, aku harus sabar, aku nggak boleh nyerah, tapi melakukan hal yang sama terus. Misalnya ngupload konten yang sama, terus nggak belajar misalnya dari sudah ngupload 5 konten. Nah, harusnya nih dilihat nih, dari 5 konten ini yang berhasil yang mana, yang view-nya gede yang mana. Kalau nggak ada, ya udah cari konten lain. Sampai ada satu konten yang view-nya gede. Oh, ternyata konten ini view-nya gede. Ya udah, nanti setelah itu kita bikin konten yang serupa dengan konten yang view-nya gede ini. Kadang ada yang kurang sabar karena view-nya dikit-dikit terus, akhirnya mereka nggak nyoba hal baru. Kalau view-nya dikit, ya jangan gitu terus, enggak, cari yang baru, yang beda, yang berbeda. Misalnya awalnya share konten-konten tentang tutorial. Nah, tutorial nggak berhasil nih, cari konten lagi, misalnya tips nggak berhasil nih, cari lagi misalnya konten berita nggak berhasil, cari lagi konten misalnya vlog katakanlah, cari lagi konten misalnya review, nah, atau unboxing. Pokoknya ganti-ganti terus sampai menemukan, oh ini ada satu yang view-nya gede, baru kita mengikuti konten itu. Misalnya yang view-nya gede ternyata konten tentang tips, ya udah bikin tips banyak gitu. Kalau kalian lihat dari beberapa orang yang berhasil itu memang ada yang sekali 2 kali berhasil, tapi mungkin sebelumnya mereka juga pernah nyoba, tapi mungkin bukan di affiliate. Misalnya ada yang berhasil di affiliate TikTok cuma ngupload 3 video katakanlah. Mungkin dia sebelumnya sudah pernah upload di YouTube Shorts misalnya. Mungkin sebelumnya dia sudah pernah upload di Instagram Reels. Mungkin sebelumnya dia upload di Shopee Video katakanlah. Udah banyak. Jadi pengalamannya dia udah banyak di mana-mana. Terus di TikTok baru nyoba sekali langsung berhasil. Ya wajar karena dia punya pengalaman banyak. Dibandingkan dengan kita yang mungkin baru bikin konten, baru jualan, terus langsung berharap berhasil. Ya nggak bisa. Sabar dulu. Oke? Mungkin orang-orang yang sudah berhasil yang sedikit nyoba itu karena sebelumnya sudah pernah mencoba. Nah, kita mungkin belum. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan ngelihat orang, oh dia kok berhasilnya cepet, kok aku lama. Enggak. Semua orang butuh progres. Nggak bisa sekali boom langsung berhasil. Nggak ada yang kayak gitu. Cuman memang kadang mereka nggak nunjukkan progresnya. Kayak aku pribadi, aku sebenarnya dari 7-8 tahun yang lalu aku belajar bisnis, belajar dan sebagainya. Tapi baru berhasilnya sekarang. Tapi mungkin orang ngelihatnya, kan aku baru 2 tahun berhenti kerja.
kayak gitu, lepas dari pekerjaan dan jadi content creator. Orang ngelihatnya mungkin 2 tahun udah berhasil, tapi aku 8 tahun dulu udah mulai kayak gitu, udah belajar bisnis, udah banyak sekali gagal dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin content creator lain juga sama, mungkin affiliate marketing lain juga sama seperti itu. Jadi sabar dulu, jangan cepat nyerah. Oke? Karena bisa jadi keberhasilanmu itu satu langkah sebelum kamu nyerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangnya wawasan tentang produk. Nah, biasanya orang jualan itu nggak tahu tentang produknya. Misalnya jualan baju katakanlah, atau jualan kosmetik katakanlah, yang banyak ya, kosmetik atau skincare. Mereka nggak tahu nih fungsi skincare-nya ini buat apa, atau skincare-nya ini cocok untuk apa. Wes pokoknya mereka share kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang produknya seperti apa, pengetahuan tentang produk knowledge-nya lah seperti apa, biar kita bisa mempromosikan dengan baik, biar positioningnya kita baik. Misalnya katakanlah kosmetik. Nah, kosmetik atau skincare untuk pemutih wajah katakanlah. Nah, ini kenapa bisa memutihkan? Ada apa? Ada kandungan apa di sana? Terus ini cocok untuk kulit apa? Ini katakanlah cara penggunaannya itu digunakan berapa kali sehari. Nah, itu nanti yang akan jadi senjata kita. Misalnya katakanlah ada satu produk skincare, kita promosikan, awalnya promosi biasa katakanlah, dibandingkan dengan kita kalau punya produk knowledge, kita promosikan langsung. Misalnya ini adalah produk skincare yang mengandung bahan apa kayak gitu, yang bisa memutihkan wajah secara alami, tidak lebay dan sebagainya. Nah, itu kan jadi senjata kita. Kalau misalnya orang tahu, wah ini bagus ya, ini ada bahan ininya ya. Nah, misalnya sesama orang yang tahu kosmetik, ya tahu kayak gitu, oh ini punya bahan ini ya. Atau mungkin nggak tahu kosmetik, oh ini bisa mencerahkan ini ya karena ada bahan ini ya. Nah, orang akan jadi ada ketertarikan untuk membeli, dibandingkan dengan kita cuman upload produknya biasa aja. Dan juga kalau misalnya ada orang tanya, katakanlah orang tanya tentang ini ada ini nggak, ada jaminannya nggak, ada garansinya nggak, atau ini ada bahan yang kayak gini nggak, ini cara pakainya gimana, ini kalau misalnya kulitku kayak gini, misalnya skincare-nya, kulitku kayak gini, itu cocok atau enggak. Nah, kalau kita nggak tahu tentang produknya, misalnya kita tahu tentang produknya, ini cocok untuk kulit yang sensitif atau kulit yang seperti apa kayak gitu. Nah, orang dengan kulit sensitif atau kulit yang seperti apa kayak gitu bisa, oh ini cocok nih buat aku, dibandingkan dengan kita nggak kasih tahu karena kita nggak tahu tentang produknya gitu. Pengetahuan kita tentang produknya itu akan mempengaruhi cara kita menjelaskan tentang produknya, dan cara kita menjelaskan tentang produknya akan mempengaruhi kepercayaan orang terhadap produk kita. Kalau orangnya nggak yakin, ya mana mereka mau beli. Oke? Kemudian setelah itu banyak sekali dari teman-teman affiliate marketing yang hard selling. Hard selling ini artinya adalah memaksa orang untuk, pokoknya ini aku punya produk, jadi dihantam produk, suruh beli. Ya gimana ya? Kalian tahulah sebagai manusia kalian sendiri deh, kalau misalnya ada orang random nggak kalian kenal tiba-tiba datang ke kalian nawarin kalian produk, kalian apa nggak bosen? Kalian apa nggak risih? Kalian apa nggak, ih kok gini sih ya orang ini? Ya sama, followers kalian juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian tawarin produk ya, iya apa ya? Ya mereka akan, yang tadinya pengen beli jadi nggak beli. Ya karena itu tadi. Tapi kalau misalnya kalian share produk terus kemudian share info atau share tebak-tebakan atau share hal-hal lucu atau share fakta-fakta yang relate dengan dia, kayak wah ini ya bagus ya, atau share puisi katakanlah, atau share video lucu katakanlah, wah ini bagus ya. Nah, jadi orang pikirannya ke-refresh gitu loh. Jadi nggak wah ini kok produk terus ya, padahal nggak butuh, ini kok dihantam produk terus ya. Nah itu ya gitu. Oke. Perhatikan mood dari konsumen kalian. Misalnya di berandanya calon customer kalian itu videonya yang dia konsumsi atau yang dia terima itu kayak apa ya, misalnya video tentang produk terus dari akun lain nih, produk. Nah, tapi kalau kalian nge-share video selain produk, katakanlah video lucu atau video info menarik atau video tips atau video apa kayak gitu, dia langsung berhenti. Iya kan? Karena sebelumnya produk kalian misalnya kalian nge-share tips langsung berhenti. Wah, ini bagus nih. Wah, ini keren nih. Nah,
Kalau misalnya video kalian menarik, dia akan ngeklik profil kalian, akan ngelihat produk kalian di profil kalian itu, ya kan? Dibandingkan kalian nge-share cuman produk-produk aja. Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman jualan itu jangan memaksa, jangan jualan terus fokusnya di jualan terus, enggak. Kita jualan katakanlah, kecuali kita jualannya di marketplace ya, misalnya jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, itu nggak masalah ya, memang itu tempatnya jualan. Ibaratnya kalau kita ke pasar lah, di pasar ya jualan ya jualan kalau di pasar. Tapi kalau misalnya katakanlah kita di sosial media itu tempat nongkrong, katakanlah kita di nongkrong sama teman-teman kita, terus kita tiba-tiba gue jualan ini nih, kita nggak ngomongin yang lain, kita ngomongin jualan, terus teman kita apa nggak risih kan? Teman kita apa nggak, loh kok anak ini gini sih? Ya sama, sosial media itu tempatnya sosialisasi. Nah kalau kita jualan ya nggak masuk. Jadi biasakan kontennya itu diselingi konten-konten yang non jualan, yang menarik bagi tongkrongan itu atau viewers kita atau follower kita, gitu. Oke. Semoga itu tadi membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.